Sungguh di luar dugaan, ternyata yang sosok yang sedang duduk di depan TV yang dikira Damar tiba-tiba tidak ada. Hai oi, selamat datang di Bacot, baca cerita horor. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang berjudul Jangan Bersiul Malam-Malam. Penasaran ceritanya seperti apa? Oke, tanpa banyak bacot langsung aja check it out. Kabar gembira kini telah tiba. Kita berempat yakni Ari, Damar, Mala, dan aku akan pergi berlibur ke rumah neneknya Damar di desa. Rencananya kita berempat akan menggunakan mobil orang tuanya Ari yang akan berangkat pada hari Senin esok. Ri, besok kita kumpul di mana? Tanya aku dalam video call. Sepertinya di rumah Mala juga boleh. Dia kan rumahnya dekat dengan jalan tol, usul Ari. Boleh, tapi kalau bisa sampai di rumahku jam 9 aja ya. Biar nggak terlalu sore sampai rumah neneknya Damar, saut Mala. Ya paling seperti biasa akan ada yang ngaret, sindir Damar. Begitu kita berempat selesai melakukan panggilan video call, kita pun langsung bergegas mempersiapkan apa yang akan kita esok bawa. Jadi nih oi, mereka berempat tuh akan pergi berlibur oi ke desa gitu. Enakan ya gitu ya. Saat sekarang tuh lagi pada kerja gitu ya, hari Senin gitu ya, orang pada kerja ini berlibur gitu ya. Tapi bener-bener ya, gue sih kagak dibawa, kagak diajak nih di sini. Hari yang ditunggu pun tiba. Kemana si Ari? Udah lewat 40 menit kok nggak datang juga? Tanya Mala. Entahlah, anak itu memang selalu telat. Aku mulai kesal. Sudah kuduga sejak awal. Damar ketawa. 15 menit kemudian Ari pun tiba. Dan seperti biasa, alasannya selalu macet. Padahal jelas, jalan menuju rumah Mala dari rumah Ari tidaklah begitu jauh. Dan bukan jalan yang sering macet. Beginilah oh ya, kalau punya teman yang alasannya macet gitu ya. Padahal mah masih molor gitu ya. Telat bangunnya. Kita yang sudah lelah menunggu Ari pun langsung bergegas pergi di detik itu juga. Namun, hingga pukul 5 sore kita semua masih di perjalanan. Yang seharusnya Ari sudah mengecek keadaan mobilnya dari hari sebelumnya, rupanya tidak. Lagi-lagi, ia lupa mengecek mobilnya hingga kita harus mencari bengkel mobil untuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Tuh oi, si Ari ini kayaknya pembuat masalah gitu ya. Udah datangnya telat, alasannya banyak terus. Bukannya dicek dulu gitu dari hari sebelumnya itu mobil ya. Perkara mogok kan di jalan jadi sampai sore gitu ya. Gila ya, harusnya kita tuh sampai jam 4 bahkan kurang loh Ri. Ini kita jam 5 masih harus cari bengkel. Kan kita udah kasih uang ya buat cek ini mobil. Terus kenapa ada kejadian mogok segala? Malah kesal. Ya maaf, namanya juga manusia, tempatnya lupa, kata Ari. Malah menyela. Kayaknya lu tuh bukan manusia Deri. Apa-apa segala lupa. Sudah nggak usah ribut. Yang penting sekarang kita cari di mana bengkel biar bisa cepat benerin mobilnya. Saut aku. Ya udah kalau gitu biar aku sama Ari yang cari bengkel ke depan. Kalian berdua tunggu di sini aja ya, balas Damar. Sambil mengambil dompet, Damar dan Ari pun pergi. Pergilah Oni, si Ari sama si Damar tuh mencari bengkel. Nah, dua cewek ini tuh nungguin tuh mobil gitu ya. Takutnya dimaling gitu ya sama orang gitu ya, di apa namanya sih? Dibajak apa tuh? Digacol apa sih namanya? Aduh, lupa namanya apa sih yang dibacok kita. Singkat cerita, mobil orang tua Ari pun kembali normal. Dan kita melanjutkan perjalanan hingga kita sampai di rumah neneknya Damar kurang dari jam 7 malam. Sesampainya di rumah neneknya Damar, kita semua pun langsung disambut senang oleh nenek, kakek, dan bibinya Damar. Tak lupa juga makanan yang menjadi primadona kita malam ini. Berjejer di atas meja makan seakan menggoda kita semua. Jadi lapar ya oh ya. Ayo sekarang makan dulu, pasti kalian capek kan? Kata nenek Damar. Tahu aja nenek kalau kita sudah lapar, balas Ari. Kalau soal makanan aja cepet, Mala tak mau kalah. Pukul 8:30, aku dan Mala duduk di teras belakang rumah neneknya Damar sambil menikmati hangatnya teh yang kita buat sebelumnya. Enaknya di belakang dingin-dingin ditemani teh anget, sindir Ari. Mau Ri? Sambil menyodorkan secangkir gelas. Maulah, balas Ari. Buatlah sendiri, saut Mala. Di sela-sela percakapan kita, Ari tiba-tiba bersiul yang terdengar seperti sebuah lagu. Beberapa menit kemudian neneknya Damar pun datang. Tak baik bersiul malam-malam. Kata orang tua dulu,
Kalau bersiul malam-malam, ntar ada yang ngikutin lo. Oh my god. Tuh dengerin Ri, saut Mala. Namanya juga Ari, apa-apa dia tak mau mendengarkan orang lain. Terlebih ini di desa orang. Seharusnya dia tuh bisa lebih hormat dan patuh terhadap aturan di tempat orang. Ya oh ya, kita tuh dimanapun itu ya apa ya, pokoknya selain di rumah kita, di tempat tinggal kita gitu ya, jangan berbuat semena-mena gitu ya, jangan melanggar aturan yang udah diperintahkan gitu ya. Kalau dibilang jangan ya jangan gitu ya, jangan semena-mena gitu ya. Kalau gitu nenek masuk dulu ya, kalian jangan tidur malam-malam ya. Damar jangan lupa kunci pintunya nanti, kata nenek Damar. Baik Nek, Damar menjawab. Sambil duduk Ari berkata, zaman sekarang masih aja percaya gituan. Ri, jangan bersiul malam-malam. Apa kata nenekku tuh bener, didengar. Ntar ada yang ngikutin baru tahu. Damar sedikit kesal. Ya udahlah biarin, yuk masuklah. Bergegas aku dan Mala masuk. Ini si aku sama si Mala tuh masuk gitu ya, masuk ke dalam gitu ya. Karena kan si Ari dikasih tahu agak mau denger gitu ya. Yaudah mungkin karena kesel kali ya, udah kagak bisa menikmati lagi tuh teh hangat gitu ya, udah jadi panas gitu ya. Kemudian disusul Damar yang juga sepertinya mulai mengantuk. Akhirnya hanya Ari saja yang masih berada di teras belakang sambil terus bersiul. Tuh kan, dibilangin jangan bersiul, tetap aja bersiul ya. Ditinggalin tetap aja masih bersiul ya. Terdengar siulan dari dalam. Bilangnya jangan bersiul, tapi lu sendiri bersiul kan Mar? Saut Ari ke dalam. Lagi suara itu dari dalam. Mar, kalau malam begini tukang nasi goreng di mana ya? Tanya Ari. Lagi-lagi hanya siulan saja yang terdengar dari dalam. Mar, udah napa? Siul-siul mulu. Gua tanya, tukang nasi goreng ada nggak di sini? Ari mulai kesal. Dengan perasaan kesel, Ari pun masuk ke dalam dengan tujuan untuk menemui Damar yang terus bersiul di ruang tamu. Mar, gua tanya di sini malam-malam ada tukang nasi goreng nggak? Tanya Ari. Bersiul. Udah Mar, udah. Gua udah tahu lu ngejek gua kan. Ya udah berhentilah siul-siulnya. Saut Ari. Ri, lu berisik banget sih. Ini udah malam, mending tidur. Bales Damar. Sontak Ari kaget melihat Damar yang ternyata baru keluar dari kamar mandi. Oh my god. Berarti siapa yang tadi dikira si Ari? Si Damar itu. Itu bukan si Damar. Mar, ini siapa di sini? Kakek lu? Tanya Ari. Kakek gua gimana? Nggak ada siapa-siapa di situ. Balas Damar. Lah, ini siapa? Tengok Ari. Sungguh di luar dugaan, ternyata yang sosok yang sedang duduk di depan TV yang dikira Damar tiba-tiba tidak ada. Oh my oi, ternyata sosok yang tadi bersiul yang dikira si Damar itu tuh menghilang oi. Dan jelas kan, oh ya si Damar tuh baru keluar dari kamar mandi. Berarti kan yang dia lihat sama si Ari itu bukan si Damar, tapi siapa? Tapi tiba-tiba menghilang. Oh my oi. Udah deh, lu mau takut-takutin gua kan? Kata Damar. Enggak, sumpah tadi ada orang di sini duduk sambil bersiul. Gua kira itu lu, tapi tiba-tiba nggak ada. Kemudian aku dan Mala pun keluar dari kamar karena terganggu akan kebisingan suara Ari yang terdengar sampai kamar kita. Ini si aku sama si Mala tuh keluar dari kamar gitu oh ya, karena berisik banget gitu ya. Si Ari nih ngoceh mulu kayak habis ketemu setan gitu ya. Tapi emang kayaknya itu bukan orang juga sih yang tadi menghilang gitu ya. Shh, udah malam. Gak enak kedengaran sama neneknya Damar. Saut aku. Lid, tadi ada orang di sini sambil bersiul. Gua pikir Damar, tapi tiba-tiba hilang. Damar gemeter. Lagian dikasih tahu jangan bersiul, masih aja bersiul. Balas Mala. Ini emang susah dikasih tahu sih si Ari sih oh ya. Bilangin jangan bersiul. Bener kan apa kata nanti si Damar? Entar ada ngikutin. Bener. Tuh ngikutin. Terus langsung kayak hilang. Lanjut oh ya. Kemudian semuanya kembali ke tempat tidurnya masing-masing. Begitu pula Ari yang tadi masih berada di luar kini masuk ke dalam kamar karena sudah takut akan kejadian tadi. Pukul 1 dini hari, Ari terbangun karena suara siulan yang terus terdengar di telinganya. Mar, Damar, itu lu denger suara siulan gak? Tanya Ari kepada Damar yang masih tertidur. Gak tahu Ri, gua ngantuk, udah jangan ganggu, kata Damar. Ari yang penasaran kemudian mengikuti ke arah suara siulan itu berasal.
Hingga ketika ia sudah berada di ruang tamu, suara siulan itu malah pindah dan terdengar di belakangnya. Dan ketika Ari berbalik ke belakang, muncullah sosok tinggi hitam dengan suara siulan yang terus keluar dari mulutnya. Oh my oh, ketika si Ari nengok nih Oya, nengok ke suaranya di belakang itu, ternyata muncul sosok tinggi besar berwarna hitam terus sambil tetap bersiul gitu. Oh my oh, ini sumpah Gusti merinding banget ini. Lagi si Ari nih ya bandel nih, orang kayak si Ari nih keras kepala gitu ya, susah dikasih tahu gitu ya. Keesokan harinya Ari pun menjadi pendiam dan tak lagi berulah. Hingga kemudian masa liburan kita selesai, Ari tak lagi diganggu oleh suara siulan atau makhluk apapun. Dan ia berjanji tak akan bersiul malam-malam lagi. Nah kalau udah kayak begini baru dia tobat gitu ya. Sebelum kagak mau dikasih tahu gitu ya, bangor banget nggak dikasih tahu. Jangan gitu ya, gue udah kayak begini ditakut-takutin, barulah dia agak berulah lagi. Ari, aduh, dan begitulah ceritanya. Aduh, gue sih jadi takut nih, bersiul-siul malam hari gitu ya. Takut digangguin juga gitu ya, jadi kagak mau berulah lah gitu ya, apalagi di desa orang gitu ya, di rumah orang gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Gue sih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Buat kalian semua yang suka dengan cerita horor, bacotin aja di Baca Cerita Horor. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Ini mah namanya bersiul menjadi sial.